Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sehat semua. Balik lagi di 107,9 FM Radio Saka FM Jogja, pancaran silaturahim dari Kauman untuk semua. Ya, pada malam hari ini saya seperti biasa akan membawakan kajian kita tentang pembahasan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 3 ya bersama Ustadz Asrul. Nah, sahabat sehat semua, jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan. Kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia sekitar kita, tentu saja dari tanya jawab yang ada di HPT. Namun sebelum itu, sahabat sehat semua bisa mendengarkan yang mungkin di luar jangkauan Saka di www.sakafmjogja.com dan di WA 087839991117. Untuk mengetahui beberapa kegiatan kita bisa diikuti di Instagram @sakafmjogja. Oke, kita akan mulai. Mari kita mulai dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini Mas Fikri tidak sendirian, ditemani dengan penyiar lain yaitu Mas Esa. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Selamat bergabung bersama kita di hari Selasa malam. Ya, baik. Ya, oke, nanti kita dengarkan saja langsung materi pada malam hari ini. Kita masih melanjutkan tentang fikih bencana ya, seperti di minggu lalu. Oke, tidak lama-lama langsung saja saya persilakan Ustadz Asur. Baik, terima kasih Mas Fikri dan Mas Esa ya. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Saka semuanya, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara siaran Rumah Tarjih kerjasama dengan Saka FM 107,9. Insya Allah tema kita pada kali ini masih sama ya, Mas Fikri, dengan persoalan bencana ini. Memang cakupannya sangat luas dan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Betul. Saya mulai dari sebuah subjudul bahwa bencana ini ternyata tidak satu, tapi diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama, bencana itu ada yang bencana alam. Jadi bencana alam, kalau kita ingin memberi contoh, misalnya gempa bumi, ya itu termasuk bencana alam. Di dalam Quran banyak disebut tentang peristiwa gempa bumi ini. Meskipun dengan sebabnya yang bermacam-macam, jadi ternyata gempa bumi juga variasinya banyak ya. Ya, ada yang ke samping, ada yang ke atas. Tapi begitulah, dia dikategorikan sebagai bencana alam. Kemudian yang kedua, letusan gunung berapi. Nah, ini juga bagian dari bencana alam, baik itu yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik maupun yang disebabkan oleh aktivitas tektonik. Nah, semua itu bagian dari bencana alam. Kemudian bencana yang lain adalah tsunami. Nah, kita kan semua sudah akrab ya dengan model bencana ini. Gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Betul. Dan ini bukan sesuatu yang yang tabu lagi untuk kita bicarakan, karena akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, kalau tidak di pulau ini ya pulau ini. Betul. Kemudian berikutnya adalah tanah longsor. Nah, sering juga kita dengarkan beritanya tentang tanah longsor ini. Kemudian yang paling akrab di telinga kita ya tentunya banjir. Nah, ini hampir semua daerah ini rawan banjir. Nah, itu kaitannya dengan bencana. Ada lagi satu, apa kira-kira Mas Fikri yang belum kita sebutkan? Likuifaksi. Ya, kekeringan. Kekeringan ya. Ternyata itu juga dianggap sebagai bencana alam. Nah, kekeringan. Dan biasanya kekeringan ini rawan kebakaran. Nah, itu juga
kalau terjadi kebakaran, itu juga bagian dari bencana alam. Ya, sekarang selama itu bukan kesengajaan ya. Iya. Nah, sekarang ada kategori yang kedua dari bencana itu, yaitu bencana non alam. Kalau perlu saya bacakan dua di antara jenisnya. Yang pertama adalah semua bencana yang disebabkan oleh kegagalan teknologi. Oke. Ya, misalnya apa? Pesawat kok tiba-tiba karena mesinnya rusak dia harus jatuh ya Mas Esa ya. Atau kapal. Ya, kapal di tengah lautan yang luas itu tiba-tiba kok ada terjadi apa itu biasanya? Kebocoran ya. Bocoran. Iya. Kalau pesawat itu retak, kalau kapal ini bocor. Atau kemudian seperti di mana ya kemarin itu? Di Yaman apa di mana yang bom? Oh, Beirut. Oh, di Beirut ya. Ya. Di Beirut. Nah, itu kan bagian dari bencana tapi non alam. Iya. Yang disebabkan oleh kegagalan teknologi. Maksudnya ya, kenapa juga ada gudang senjata yang mudah meledak diletakkan di tengah-tengah pemukiman. Nah, itu gitu. Kemudian bencana non alam lainnya termasuk adalah wabah ya, atau seperti pandemi dan atau epidemi. Nah, jadi kalau kita lihat ke teori bencana yang ada di sini, berarti COVID-19 yang kita rasakan sekarang ini sejak dari Maret sampai September ini ya, itu bagian dari bencana yang jenisnya non alam. Baik. Ada lagi satu yang disebut dengan bencana sosial. Nah, kalau kemarin kita baru dua Mas Fikri ya. Bencana alam dan sosial. Malam ini kita melengkapi dengan 3 kategori ini. Bencana alam, non alam dan bencana sosial. Apa bencana sosial itu? Misalnya ada konflik sosial. Ya, jadi ada perebutan lahan, ada kerusuhan antar kampung, antar suku. Itu semua bagian dari bencana sosial, dan itu dampaknya tidak kalah beratnya dengan bencana alam ataupun non alam. Selain itu juga ada contoh lain berupa teror. Ya, jadi kadang-kadang kita mendengar istilah teror ya, kekerasan baik yang ditujukan kepada personal maupun kepada anggota kelompok ya. Ya, kekerasan, rasa takut dan hal-hal yang sejenisnya. Nah, itu bagian dari bencana sosial. Nah, 3 jenis bencana ini ya tentu nanti kita juga perlu menyikapinya secara berbeda. Saya kira begitu dulu untuk pengantar. Ya, nanti kita lanjutkan. Ya, menarik ya Mas Esa ya. Mungkin selama ini kita menganggap semua bencana tuh ya satu ya, cuma adanya bencana alam doang. Ada yang lain-lain. Betul. Nah, ini sangat menarik sahabat Sesaka. Nanti kita akan bahas lagi tentang bencana non alam dan sosial tadi, karena mungkin kita sudah mengalami sehari-hari cuma belum tahu kategorinya gitu ya. Sahabat Sesaka, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir tadi ya, Ustaz, tentang bencana sosial. Ya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih sahabat Saka semuanya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada subtema yang lain, yaitu cara memaknai bencana. Ya, selama ini mungkin kita menganggap bencana ini hukuman, ya, Mas Esa ya. Di mana-mana itu kalau ada bencana ini hukuman. Sekarang mari kita mendengarkan perspektif lain tentang bencana. Bahwa bencana ini kita pandang dari 2 sudut yang hampir bersamaan.
Yang pertama bahwa semua bencana itu bentuk rahmah dari Allah. Rahmah di sini kita artikan dengan kasih sayang. Nah, ini bertolak belakang dengan anggapan masyarakat umum selama ini bahwa kalau ada bencana itu mesti murka Allah. Nah, ini lain ini perspektifnya. Nah, saya juga agak merenung itu membacanya. Nah, bahwa itu bentuk kasih sayang Allah, karena bagaimanapun di semua bencana itu selalu ada hikmah. Ya, entah itu bencana alam, entah itu bencana non alam, termasuk bencana sosial. Yang tampak itu hanya kerugian fisik dan non fisik, tapi sesungguhnya di balik itu Allah menyiapkan kasih sayang yang lain. Nah, seperti itu. Sehingga kalau ada bencana, ya tentu yang paling pertama kita lakukan ya sesuai tuntunan syariat kita adalah bersabar. Ya, bersabar. Nah, sabar itu sendiri bagian dari cara Allah untuk mengangkat derajat hambanya. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua juga dari perspektif bahwa bencana itu akibat salah perhitungan. Ya, salah perhitungan. Baik perhitungan teknologi maupun manusia. Salah perhitungan di sini adalah salah perhitungan manusia secara umum. Ya, kenapa disebut salah perhitungan? Mungkin awalnya dia maksudnya baik, tapi karena dalam prosesnya itu ada yang keliru, menjadilah bencana. Nah, seperti itu. Maka kalau dua perspektif ini kita anut dalam melihat bencana, itu kita tidak merasa tidak merasa a priori, tidak merasa putus asa, tapi dengan bencana justru kita mudah sekali untuk bangkit. Kenapa? Ya dari dua perspektif ini, bahwa bencana itu bukan murka Allah tapi kasih sayang, dan yang kedua bencana itu akibat kesalahan manusia dalam memperhitungkan risiko. Kalau kesalahan manusia memperhitungkan risiko, berarti kita harus bangkit untuk memperbaiki. Ya, memperbaiki apa? Ya memperbaiki cara berhitung tadi itu. Ya. Dan tentu cara berhitung dalam skala yang luas. Kalau kehilangan sesuatu itu termasuk bencana juga. Kehilangan barang misal. Ya, kalau barang yang hilang itu sesuatu yang betul-betul kita butuhkan dan tidak mudah untuk memperolehnya kembali, ya itu bagian dari bencana. Ya, bencana bisa masuk kategori bencana non alam. Ya, bencana karena salah memperhitungkan. Nah, dikiranya di situ aman, ternyata tidak aman. Nah, sebab itu bukan bencana alam, tapi juga nampaknya bencana sosial belum pas juga. Meskipun maraknya pencurian itu juga adalah bagian dari bencana sosial. Ya, kenapa? Karena di situ ada perilaku sosial yang perilaku sosial menyimpang yang merajalela. Nah, gitu. Ya, sehingga kalau kita berbicara soal kesalahan, ya dalam fikih bencana itu salah itu ada dua. Nah, ini juga term yang baru ini. Salah yang pertama yaitu salah teologis. Salah teologis apa di sini? Ya, kalau dalam akidah misalnya berbuat syirik, itu salah. Kalau dalam hal ibadah ya mungkin lebih dengan bahasa sederhana kita mengatakan nambah-nambahi. Nah, kalau dalam akhlak juga dengan bahasa sederhana kita menyebutnya dengan lebay. Ya, lebay itu maksudnya berlebih-lebihan dalam menghormati dan menghargai seseorang. Itu dari sisi teologis. Tapi juga ada salah dalam bidang sosial, ya, sosiologis dan sosial. Ya, kesalahan apa itu? Ya, misalnya ketika manusia itu
membuat pemukiman di lereng-lereng pegunungan Hmm. yang semestinya tidak boleh dibuat pemukiman. Nah, ini apa? Ya salah sosiologis. Nah, jadi kesalahannya bukan seperti kesalahan orang yang berbuat syirik, kesalahan orang yang berzina, kesalahan orang yang membunuh, tapi karena salah dari perspektif sosial. Itu bukan tempat yang tepat untuk dihuni, kok malah dihuni. Nah, ini sama juga termasuk salah perhitungan ini, Mas Fikri, Mas Dari dirinya Ikhtisar. sendiri ya sepertinya. Ya bisa itu dari pribadinya, bisa dari kelompok. Iya. Wah kayaknya enggak apa-apa ini kita jadikan area pemukiman. Ya kita buat satu RT sekalian di sana. Nah, lalu kemudian lama-kelamaan terjadi bencana. Nah sehingga dalam menyikapi bencana itu ya juga ada dua aspek yang harus kita perhatikan. Pertama aspek tauhid. Jadi kita mengembalikan bahwa semua bencana itu tidak lepas dari pantauan, izin dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas, besar kecilnya sekalipun. Jadi kalau ada bencana, ya kita kembalikan kepada Allah. Kalau ada kekeringan, itu kan bencana alam itu. Ya, kembalikan kepada Allah. Jangan dengan bencana alam lantas kita kembalikan kepada paranormal misalnya, orang pintar misalnya ya. Menjadilah kita terdampak bencana dari dua sisi, bencana alam sekaligus bencana keimanan yang menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Nah, aspek yang lain selain tauhid itu adalah pengetahuan. Kira-kira apa ini maksudnya? Terkait Ya, relasi antara bencana dan ilmu pengetahuan. Mungkin kayak kesalahan ini ya, kayak mungkin perhitungan itu juga Ya, bisa jadi jadi benar-benar. Jadi dia masuknya situ. Wah, ini salah perhitungan. Berarti kita butuh ilmu yang lebih valid kalau ada bencana. Contoh ya, gimana sih caranya biar kalau 3-4 jam atau bahkan kalau perlu sehari sebelum ada tsunami itu kita sudah tahu. Oh iya. Itu pakai apa? Ya ilmu pengetahuan. Mungkin tsunami sebelumnya terlalu banyak korban karena waktunya hanya 10 menit untuk lari ya gitu kan. Tapi dengan ilmu pengetahuan ya kita bisa memperkecil faktor kerugian dari sebuah bencana. Termasuk juga dengan gunung meletus. Ya, dengan bantuan ilmu pengetahuan ya yang setiap saat semakin meningkat dan berkembang, kita juga bisa memprediksi letusan gunung berapi tersebut lebih dini. Nah, misalnya 1 pekan udah ada woro-woro, wah ini harus segera turun ini. Nah, ini kalau tidak ada ilmu pengetahuan dan teknologi kan kita hanya meraba saja, hanya mengambang begitu. Termasuk juga dengan bencana sosial ini misalnya COVID-19. Ini kan juga memaksa ilmuwan-ilmuwan kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini gimana sih sebenarnya cara ngobatinya kan? Jadi ini merangsang tumbuhnya atau berkembangnya ilmu pengetahuan. Betul. Jadi kita lihat istilah tsunami itu juga saya kira di Indonesia baru ngetren setelah kejadian di Aceh itu ya. Iya 2004 itu ya. 2006. 4 Kalau 6 itu gempa. Iya. Oke, betul. Maksudnya sebelum itu saya lihat juga belum terlalu ngetren istilah tsunami di Indonesia. Namun setelah kejadian itu lalu banyak sekali di Indonesia termasuk gunung-gunung dan juga laut-laut yang dipasangi teknologi itu kayak, untuk mendeteksi ya. dan akhirnya ada peringatan-peringatan ilmunya jika air surut dan lain-lain itu ya. Ya itulah berarti berkaitan sekali dengan ilmu pengetahuan. Oke, sahabat Sisaka. Namun ilmu pengetahuan juga tidak akan berguna kalau kita tidak sembahyang. Ya kalau kita bahas tentang bencana ya Mas Etsa dan sahabat Sisaka semua, paling enak tuh kalau mikirin tentang hikmah itu ya. Memang
setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya, dan ya itu antara kita tuh memilih tadi ya, apakah setelah ada bencana kita akan memikirkan Allah, bertafakur, terus muhasabah, atau malah justru tadi ke paranormal dan Iya, ke lain-lain. orang-orang Ya. pintar gitu Nah ya. itulah ujiannya di situ. Nah mungkin akan lebih lengkapnya dibahas lagi oleh Ustadz Asrul. Baik, silakan Ustadz. Baik, terima kasih sahabat Saka semuanya yang masih setia di 107,9. Kita lanjutkan bahasan kita tentang bencana. Jadi kalau tadi ada aspek tauhid dan aspek ilmu pengetahuan yang harus ada dalam setiap bencana, maka sekarang begini. Terus kalau sudah ada bencana, kita ngapain gitu loh. Iya. Nah, kalau tadi itu kan semacam cara pandang. Nah, sekarang cara bersikap. Kalau ada bencana terus kita ngapain? Nah, itu. Nah, secara hierarki kekuasaan, ya, bencana ini juga tidak lepas dari otoritas. Tidak lepas dari otoritas pemerintah. Ya, seperti itu. Dan yang paling bertanggung jawab terhadap bencana maupun dampaknya itu adalah pemerintah pusat. Oh gitu. Iya. Jadi makanya besar banget nih Iya, tanggung jawabnya tuh. iya. Yang di situ paling ya. bertanggung jawab itu harusnya pemerintah pusat. Kalau kemudian bencana itu dinilai ini tidak harus pusat yang terlibat, cukup di level provinsi, baru tingkat provinsi. Tapi kalau di tingkat provinsi pun juga dirasa belum memerlukan, cukup di tingkat daerah, ya berarti tingkat daerah yang harus memikirkan cara untuk menyikapi bencana ini. Dan yang paling terkecil itu adalah masyarakat dan kelompok-kelompok sosial. Iya. Nah, ini dari sisi hierarki otoritas. Siapa sih sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap sebuah bencana? Yaitu tentunya pemimpin yang paling tertinggi dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Nah, kemudian dari perspektif agama, ya ini juga menarik ini, bahwa adanya bencana itu sesungguhnya memaksa kita untuk membuat relasi positif. Nah, ini istilah baru. Relasi positif dengan Allah. Ini antar manusia. Oh gitu. Iya, jadi ta'awun bainan nas. Jadi tolong menolong antara manusia. Maka kalau ada bencana, kita tuh di Indonesia tuh sudah sangat Islami. Tanpa dikomando pun langsung ayo kita bantu. Jadi negara baru akan rapat, kita sudah civil society sudah terjun. Iya. Iya, jadi luar biasanya di Indonesia begitu ya Mas Fikri ya. Betul. Banyak lembaga-lembaga yang Iya, jadi di pemerintahan kita ini baru akan rapat, baru akan koordinasi. Lembaga-lembaga sosial itu sudah terjun, angkatin mayat, angkat ini, Iya. bawa bantuan, bawa selimut. Nah, jadi itu termasuk yang kita syukuri dari sisi kebersamaan bangsa kita ini, termasuk bangsa yang patut untuk ditiru. Nah, sehingga kemudian ketika kita membaca Al-Quran, misalnya surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sungguh kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, lalu kami menjadikan kalian bersyu'ub, suku-suku, wa qabaila, dan kabilah-kabilah, ya bersuku bangsa kita kalau kita bahasakan secara bebas. Apa tujuannya? Lita'arofu, untuk kalian saling kenal mengenal. Nah, dalam perspektif bencana, kata lita'arofu, saling kenal mengenal di sini itu tidak kemudian
dibatasi pada makna identitas. Mas Esa tuh orang apa, Mas Fikri tuh orang apa, si Fulan tuh orang apa. Oh, dia orang Inggris, dia orang Amerika, dia India, dia Jawa, dia Bugis, Sunda, Dayak, Madura, Minang, dan seterusnya. Bukan sebatas itu katanya. Tapi lita'arofu adalah agar kita at-ta'awun. Ini yang tadi disebut perspektif ta'awun itu. Ta'awun dalam hal apa ya? Tentu kita tolong menolong alal birri wat taqwa. Ya, kalau ada orang yang kedinginan, ya dia perlu ditolong, diberi selimut. Kalau lapar, ya diberi makanan. Kalau belum bisa dapat pekerjaan, ya ditanggung biaya hidupnya. Kan itu yang biasanya dialami Manusia. para korban bencana itu. Betul. Tidak punya pekerjaan untuk sementara waktu, tidak punya makan, bahkan mungkin tidak punya pakaian, bahkan mungkin tidak punya tempat bernaung dari panas dan dingin. Nah, ya kita bantu. Di situ prinsipnya adalah prinsip ta'awun, dan kita yang menolong itu jangan merasa berjasa. Wah, ini jangan. Itu bukan, ya itu memang kewajiban kita. Jadi kadang-kadang ya pada prinsipnya pada diri kita itu ada hak orang lain ya, yang kadang-kadang harus dikeluarkan secara paksa jika tidak mengeluarkan secara sukarela. Nah, gitu ya. Iya. Jadi Tapi kadang-kadang- sekarang itu suka ini, Ustaz. Orang Indonesia suka label. Jadi di setiap ada bencana, ya, itu duluan masang label di sana. Ini saya menolong. saya melihatnya Dari begini, kalau itu sekedar untuk pertanggungjawaban, karena kadang-kadang juga lembaga itu kan mengumpulnya dari dana umat, jadi pertanggungjawaban semata. Oh iya. Ini untuk identitas itu dimaksudkan sebagai identitas pertanggungjawaban, bukan untuk saling riya dan sum'ah. Tapi kalau ada itu, ya itu menjadi hilang. Iya. Betul. Ya. Habitat a'maluhum. Jadi tidak ada amal itu. Nah, sekarang pilihannya apakah labeling itu sekedar untuk pertanggungjawaban kepada umat, kepada donatur, atau memang ada unsur yang lain? Ya silahkan pilih. Nah, termasuk juga Mas Esa, Mas Fikri, ada yang menarik. Bencana itu kan, korban bencana itu kan kadang-kadang tidak hanya lapar, dingin, sakit, ya kan? Tapi apa yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya? Hutang. Iya. Ya, meskipun ini juga kaitannya dengan gaya hidup sebahagian masyarakat Indonesia. Apa? Ya kalau bisa berhutang, ya ngapain tidak berhutang? Nah, mestinya kan dibalik. Kalau bisa hidup tanpa berhutang, ya ngapain harus berhutang? Tapi kan sebagian karakter masyarakat kita tidak begitu. Justru kalau boleh hutang, ya ngapain tidak dimanfaatkan? Nah, gitu. Nah, ini juga bagaimanapun ini menjadi beban psikologis para korban bencana itu. Iya. Sudahlah materi hilang, bahkan mungkin anggota keluarga hilang, belum lagi dihantui perasaan gimana cara membayar hutang. Nah, gitu. Iya. Sehingga apa? Lita'arofu di sini memang kita pahami dalam skala yang lebih luas, ya, tidak lagi sekedar bencana yang memerlukan pertolongan makan dan minum, tapi lebih termasuk juga kalau bencana itu akan berakibat jangka panjang, termasuk apa? Ya pendidikan. Oh iya. Agar anak-anak korban bencana ini kalau bisa ya tetap bisa melanjutkan ya. mendapatkan akses pendidikan. Melanjutkan pendidikan. Jangan sampai dia harus mundur 1 tahun gara-gara apa? Setahun tidak sekolah. Kenapa? Ya karena bencana. Jangan sampai.
Ya, tentu ini menjadi tugas negara secara hierarki, tapi masyarakat, umat juga tentu diharapkan untuk mengupayakan konsep ta'awun ini. Oke. Ya, Dan ini sebenarnya menarik ya konsep ta'awun ini. Itu seperti sudah ada standarisasinya untuk tadi, misal bagian psikologis korban bencana. iya benar-benar. Saya pernah kerja di NGO, itu ketika kita ada bencana dan itu akan mengirimkan bantuan berupa pakaian. Jadi pakaian itu tidak boleh pakaian bekas sebenarnya. Kan selama ini orang Iya. Indonesia, wah ini ada bencana, aku punya baju apa, bekas pakai, dikasih ke sana. Sebenarnya tidak apa-apa segitu, tapi nyatanya sekarang hal-hal seperti itu menyakiti sebagian korban Iya, bencana. korban bencana ya. Sudah mereka terlibat bencana, terus butuh baju pakaian, tapi dikasih pakaian yang Yang jangan campak-campak. sampai yang bekas Iya. itu. Makanya ada standar di NGO ketika mau ngasih bantuan itu adalah harus baju yang baru Iya. untuk baju. Tuh, kalau yang makanan yang lain mungkin bisa sesuai kebutuhan ya, tapi untuk baju itu harus baju yang baru. Gitu. Gimana Mas Esa, udah mulai tercerahkan ya Ya, bab alhamdulillah. tentang bencana? Ini menarik sekali bahasannya gitu. Ha-ha. Untuk, tentang perspektif kita terhadap bencana. Betul. Bencana itu apa aja? Anak-anak muda ini harus tahu nih, karena kita Iya. kan nanti yang akan memberitahu ya ke anak-anak kita juga, Iya, terus ke teruskan. teman-teman. Heeh. Karena anak-anak muda ini kan usianya masih apa istilahnya ya, usia maksimal gitu ya untuk tenaganya dan lain-lain. Jadi kita ada bencana itu harus apa jadi terdepan gitu loh dalam menolong sesama. Jadi potensinya harus dimaksimalkan. Betul. Dengan ilmu juga ya. Iya. Ya, moga silakan Sat, dilanjutkan. Baik, terima kasih. Kita teruskan. Jadi dengan perspektif fikih bencana ini, maka itu secara otomatis penafsiran itu juga berubah. Mm-mm. Ya, jadi dengan perspektif bencana, penafsiran-penafsiran ayat Al-Quran itu juga bisa berubah, dan memang itu bukan sesuatu yang haram untuk dilakukan. Ya. Ya, yang haram itu kalau merubah ayatnya, tapi kalau penyesuaian terhadap tafsir karena kebutuhan zaman, itu boleh-boleh saja. Seperti yang contoh awal tadi di surat Al-Hujurat itu, selama ini kan kita mengenali ta'arufu itu kan sebatas saling kenal mengenal identitas. Betul ya, Ustaz. Ya, lalu kemudian kerjasama. Mm-mm. Ya, kalau kita sudah saling kenal potensi masing-masing, baik itu dalam konteks suku, bangsa, negara, maka kita bisa membuat kerjasama. Nah, melalui perspektif bencana ini, tafsiran ayat ini lebih luas, bahwa tidak sekedar mengenal identitas yang kemudian nanti berujung pada kerjasama, tukar menukar kelebihan, tapi juga sampai kepada ta'awun, tolong menolong. Itu ta'awun ini tingkatan yang paling tinggi ya. Ya, sejauh ini, sejauh ini tingkatan tertinggi dalam ta'aruf. Ya. Ya, kita tidak menutup kemungkinan di masa depan ada teori baru. Tapi kalau menurut perspektif ini, ya puncak kenal mengenal itu adalah ditolong menolong. Jadi kalau perkenalan kita ini hanya didasarkan pada saling keuntungan, nampaknya itu hanya separuh dari prinsip ta'aruf. Tapi kalau sudah sampai kepada tolong menolong, berarti kita betul-betul sudah saling kenal mengenal. Kenapa orang menolong? Ya karena kenal. Ya, seperti itu. Kemudian juga ayat lain penafsirannya ada juga yang berubah. Misalnya di surat Az-Zariyat ayat 19. Di sana Allah berfirman, "Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Jadi pada harta orang-orang kaya itu terhadap hak. Hak siapa? Ya orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta. Kalau yang meminta kan jelas ya. Iya. Assalamualaikum Bapak Ibu, ini saya dapat situasi seperti ini. Saya minta dibantu. Nah, itu minta-minta.
Saya tidak tahu kalau yang di perempatan jalan itu minta-minta apa tidak, apa bukan itu. Ya, karena yang dimaksud di sini minta-minta itu memang meminta karena butuh. Iya. Tidak ada jalan lain kecuali harus meminta. Misalnya seorang bapak tidak punya uang, padahal anaknya menangis, tidak makan, lapar kan? Maka dalam situasi yang sangat terpaksa itu dia ketuk pintu tetangganya. Pak, ini kalau bisa bantu saya, mungkin sekalipun bahasanya pinjem, tolong saya dipinjami beras. Meskipun sebenarnya dia inginnya tuh ya dibantu. Nah gitu. Jadi perlu kepekaan juga yang membantu. Disinilah namanya kita memerlukan tuh kepekaan sosial. Dirasa apa, tepo seliro kita itu harus terasa. Iya. Jangan seperti hitam putih, maksudnya kita ini merasa dimintai tolong kalau kata tolong itu keluar. Nah, kalau tidak ada kata tolong berarti kita tidak perlu menolong. Nah, di sini ada kepekaan nurani. Betul. Ya, itu yang minta-minta. Nah, tapi juga ada golongan yang al-mahrum. Dia tidak minta-minta. Tapi dia butuh, tapi tidak minta. Siapa mereka itu? Ya, kalau tafsir-tafsir klasik itu ya orang-orang yang di dalam rumah tidak keluar ketuk-ketuk minta-minta, tapi sebenarnya dia sangat butuh. Itu al-mahrum. Nah, dalam perspektif fikih bencana ini, al-mahrum itu juga termasuk alladzi asobathul jaihah. Orang yang terkena musibah. Nah, ketemu kan? Jadi kalau ada orang yang terkena bencana, tidak usah ditunggu, minta. Saudara-saudara, bapak ibu dimanapun berada, kami ibu tidak usah. Iya. Kita ini yang tidak terkena bencana yang harus peka. Peka reaktif maksudnya. Tidak cuma turut berbela-sungkawa, ikut prihatin, tidak sekedar itu, tapi betul-betul aksi, ya, betul terlibat apa yang bisa meringankan para korban bencana tersebut. Nah, jadi ini sesi terakhir ya, kaitannya kita dengan bencana, meskipun di pertemuan selanjutnya nih masih ini sebenarnya masih 2 pertemuan ini masih bencana terus. Oh iya, siap. Karena memang fikih bencana ini agak banyak ya kontennya. Ya, bahkan saya juga pernah lihat bukunya ada sendiri ya. Oh, ada sendiri ya, Di dibukukan perpustakaan sendiri. Masjid Gede udah ada. Oh iya, ini masih menyatu dengan yang lain. Jadi memang bencananya khusus son ya, pembahasannya. Kenapa kita membuat buku yang tulisan yang sebenarnya karena begini. Bencana ini kan sudah bagian dari kehidupan kita. Tidak bisa tidak. Betul. Yang harus kita lakukan adalah memanage bencana agar bencana ini ya membawa rahmat. Betul. Bagaimana agar membawa rahmat? Ya tadi itu harus menumbuhkan kepekaan sosial, harus merangsang berkembangnya apa tadi? Setiap tahun. Ilmu pengetahuan. Ya, jadi kepekaan sosial harus subur, ilmu pengetahuan harus dikembangkan. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan aspek spiritualitas. Iya. Jadi kalau bencana itu ada, harusnya kita tambah beriman. Jangan malah tambah kufur atau malah jadi musyrik. Jadi syirik gitu ya. Iya, minimalnya jadi apatis. Nah, itu minimal. Apatis itu sikap yang merasa dunia sudah tamat. Dengan dia kehilangan rumah, itu merasa dunia sudah selesai. Itu apatis. Tapi ini masih mending, masih bisa digelorakan semangatnya. Tapi kalau sudah terjerembab ke dalam lembah kesyirikan, wah ini berbahaya karena tidak hanya merugikan aspek dunia, tapi juga akan berakibat fatal di akhirat nanti. Baik, oke. Ngomong-ngomong soal bencana, sahabat Siasaka jangan lupa besok pengajian tarjih. Pengajiannya fikih bencana oleh Bapak Budi Setiawan. Oh iya. Ya. Bapak Budi Setiawan ini ketua MDMC ketua pusat. MDMC. Ya.
Baik, sahabat YSK, kita cukupkan untuk kajian kita malam hari ini, dan ini sudah hampir jam 9 ya. Ya. Amin teman-teman semua, terima kasih atas atensinya dan selama kita mendengarkan. Bila ada salah kami mohon maaf. Ada beberapa hal yang perlu jadi catatan untuk malam ini, bahwa setiap bencana perspektifnya adalah bukan murka Allah ya. Ya. Jadi adalah hikmah. Jadi kita harus benar-benar tahu apa dari tujuan diturunkannya bencana itu. Apakah kita memilih untuk bersabar, bersyukur dan tetap berusaha, atau malah putus asa dan menuju ke arah kesyirikan. Itu yang tidak dibenarkan. Nah, sebagai orang Islam tentu kita punya panduan, punya sesuatu yang jadi pegangan ya. Tadi disampaikan di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Itu mungkin bisa jadi salah satu pegangan yang kita jadikan petunjuk buat kita menghadapi bencana. Terima kasih Tuan Asrul atas materinya pada malam hari ini, dan juga Mas Esa. Ya, sama-sama. Kita berjumpa lagi insya Allah di pekan depan di hari Insya Selasa di jam yang sama bersama Fikri dan juga Ustadz Asrul. Baik, mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan lagu syukur ini dari Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.